Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Bramantio Haryono, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing adalah pendekatan analisis wacana versi terbaru, khususnya untuk menganalisis teks media, perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, dan juga menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas dimaknai sebagai struktur konseptual framing. Penjelasan mengenai framing kemudian dikembangkan dan ditafsirkan sebagai proses penyeleksian untuk menggambarkan penyorotan aspek-aspek khususnya sebuah realitas media. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan. Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing mempunyai karakteristik yang berbeda dibanding dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan adalah isi konten dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks framing, terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengkonstruksi media dan menyajikan kepada khalayak pembaca. Analisis framing secara sederhana digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas, peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja dibingkai oleh media. Ada beberapa model yang digunakan dalam analisis framing, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, framing model Murray. Edelman Murray adalah ahli komunikasi yang banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Menurut Edelman, apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi atau menafsirkan realitas. Realitas yang sama bisa jadi akan menghasilkan realitas yang berbeda ketika realitas tersebut dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang berbeda. Berdasarkan penyertaan Edelman, dapat dipahami bahwa dari sebuah realitas, kita dapat membingkainya sesuai dengan apa yang kita tafsirkan. Sebuah realitas yang sama bisa saja menjadi berbeda ketika dikonstruksi secara berbeda. Jadi, walaupun realitasnya sama, hasil yang akan dicapai berbeda-beda tergantung bagaimana kita menafsirkan realitas tersebut. Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi. Kategori dalam pandangan Edelman merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran. Kategori membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan tersebut menjadi realitas yang mempunyai makna. Yang kedua, ada framing model Robert Enman. Konsep framing oleh Enman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapat alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Menurut Enman, framing memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagaimana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Maksudnya, suatu teks akan menjadi lebih bermakna ketika sudah dikonstruksi dengan menggunakan penonjolan tertentu pada sebuah realitas. Enman melihat framing dalam dua dimensi besar, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak.
Dengan menyeleksi isu, wartawan dapat membingkai peristiwa dengan memasukkan atau mengeluarkan isu tergantung sudut pandang yang ingin mereka sampaikan. Dengan melakukan penonjolan tertentu, mereka dapat menekankan dan membuat sebuah peristiwa menjadi lebih penting dan menarik untuk diketahui halayak. Dalam konsep Ehman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Wartawan memutuskan apa yang akan ia beritakan, apa yang diliput, dan apa yang harus dibuang, apa yang ditonjolkan, dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak. Maksudnya adalah, framing dilakukan untuk mendefinisikan masalah sesuai dengan pandangan wartawan. Wartawan juga memilih berita apa yang ingin ia sampaikan kepada khalayak. Maksudnya, wartawan dapat melakukan penonjolan tertentu pada sebuah peristiwa sesuai sudut pandang yang ingin ia sampaikan. Yang ketiga, framing model William Gibson. Gagasan Gibson terutama menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain. Dalam pandangan Gibson, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atau suatu isu atau suatu peristiwa. Dapat dipahami, menurut Gibson, fungsi framing adalah untuk menghubungkan wacana yang ada di media dengan pendapatan umum yang sedang berkembang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Gibson melihat wacana media terdiri atas sejumlah kemasan melalui mana konstruksi atau suatu peristiwa terbentuk. Jadi, semua berita yang diberitakan media adalah hasil konstruksi berdasarkan cara pandang dan ideologi media. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis naratif. Analisis naratif membuat narasi disadari atau tidak, menyusun narasi terhadap tahapan atau struktur tersebut yang berguna untuk menganalisis suatu narasi terhadap analisis yang komprehensif. Narasi juga bisa berarti cerita. Cerita itu didasarkan pada urutan-urutan suatu atau serangkaian kejadian peristiwa. Di dalam cerita itu, terdapat satu tokoh atau beberapa tokoh yang mengalami kejadian atau serangkaian kejadian konflik atau pertikaian. Kejadian itu merupakan unsur dari sebuah pokok narasi dan ketiganya secara kesatuan bisa disebut plot atau alur. Dengan demikian, narasi adalah cerita berdasarkan alur. Narasi berasal dari kata Latin nare yang artinya membuat tahu. Dengan demikian, narasi berkaitan dengan upaya untuk memberitahu sesuatu peristiwa. Sesuatu atau peristiwa yang dimaksud di sini adalah peristiwa yang mempunyai rangkaian atau urutan peristiwa. Jadi, jika memberitahu sesuatu atau peristiwa yang tidak terdapat rangkaian atau urutannya, seperti papan penunjuk jalan, jadwal siaran televisi di koran, atau lowongan pekerjaan di sosial media, itu semua tidak bisa disebut dengan narasi. Teori naratif merupakan teori yang membahas tentang perangkat dan konvensi dari sebuah cerita. Cerita yang dimaksud bisa dikategorikan fiksi atau fakta yang sudah disusun secara berurutan. Hal ini memungkinkan khalayak untuk terlibat dalam cerita tersebut. Narasi juga harus dibedakan dengan deskripsi. Jika deskripsi merupakan bentuk wacana yang menggambarkan objek dengan detail-detailnya sehingga seolah-olah objek tersebut seperti berada di depan kita, maka narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha menceritakan suatu kejadian atau peristiwa sehingga seolah-olah kita bisa melihat atau memahami sendiri peristiwa itu. Sebab itu, unsur penting dari sebuah narasi adalah unsur perbuatan atau tindakan. Kemudian, unsur lain dari narasi adalah plot, karakter, dan latar. Plot adalah basic dari semua unsur yang terdapat dalam narasi karena menggambarkan dari jalannya sebuah cerita. Karakter merupakan pemeran atau tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita.
pengertian narasi itu mencakup dua unsur daras, yaitu pembuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Menggambarkan suatu objek statis, maka narasi mengisahkan suatu kehidupan yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu berdasarkan uraian tersebut. Narasi dapat terbagi sebagai suatu bentuk wacana yang dijalani dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu keadaan waktu. Definisi menarik tentang narasi diungkapkan oleh Brechnigan, yakni narasi adalah cara untuk saya mengelola data spesial dan temporal menjadi penyebab dan memunculkan efek keterkaitannya sebuah peristiwa dari awal, tengah, dan akhir cerita yang akan menimbulkan sifat dari cerita itu. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis naratif adalah analisis yang digunakan untuk memberitahu atau membangun struktur sebuah cerita, baik cerita fiksi maupun fakta yang ada di dalamnya, alur, tokoh, karakter, sudut penggambaran, dan lainnya seperti secara berurutan menurut Bernstein dan Stanford. Narasi terdiri atas 4 macam model. Yang pertama, narasi menurut Stefan Todorov. Menurut Todorov, suatu narasi mempunyai struktur dari awal hingga akhir. Narasi dimulai dari adanya situasi keseimbangan yang kemudian terganggu oleh adanya kekuatan jahat. Narasi diakhiri oleh upaya untuk menghentikan gangguan sehingga keseimbangan tercipta kembali sebagai akhir dari narasi tersebut. Peristiwa karena tidak dilihat secara acak tetapi tersusun lewat suatu struktur atau tahapan tertentu. Kondisi atau bagian awal adalah kondisi keseimbangan dan keteraturan. Biasanya membuat narasi yang diawali dari situasi yang normal, ketertiban, dan keseimbangan. Contohnya dalam narasi tentang superhero, umumnya diawali dengan kondisi kota yang damai, kerajaan yang makmur, dan seterusnya. Atau narasi tentang sebuah keluarga diawali dengan kondisi keluarga yang harmonis dan bahagia. Bagian atau struktur kedua dari narasi adalah adanya gangguan. Ini bisa berupa tindakan atau adanya tokoh yang merusak keharmonisan, keseimbangan, atau keteraturan. Kehidupan yang normal dan tertib setelah adanya tokoh atau tindakan tertentu berubah menjadi tidak teratur. Gangguan ini juga bisa berupa tindakan tertentu dari aktor yang bisa mengubah ketertiban. Contohnya, suatu keluarga yang harmonis bisa berubah menjadi kacau ketika sang ayah melakukan tindak perselingkuhan. Ketiga, unsur upaya untuk memperbaiki gangguan. Pada tahap ini, narasi biasanya berisi tentang hadirnya sosok pahlawan yang berupaya untuk memperbaiki kondisi. Di tahap ini, sudah ada upaya untuk digambarkan mengalami kegagalan. Contoh, pada sebuah cerita mengenai keluarga, pada tahap ini, kekacauan mengalami titik puncak. Perselingkuhan yang dilakukan oleh ayah, misalnya membuat konflik di keluarga makin besar. Keluarga diambang perceraian. Yang kedua, narasi menurut Vladimir Propp. Propp menyadari bahwa suatu cerita pada dasarnya memiliki konstruksi. Konstruksi yaitu terdiri atas motif-motif yang terbagi dalam 3 unsur, yaitu pelaku, perbuatan, dan penderita. Ia melihat bahwa 3 unsur itu dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu unsur yang tetap dan unsur yang berubah. Unsur yang tetap adalah perbuatan, sedangkan unsur yang berubah adalah pelaku dan penderita. Bagi Propp, yang terpenting adalah unsur yang tetap. Sebagai contoh, yang terpenting di dalam konstruksi raksasa menculik seorang gadis adalah perbuatan atau tindakannya, yaitu menculik. Karena tindakan itu dapat membentuk satu fungsi tertentu dalam cerita. Seandainya tindakan itu diganti dengan tindakan lain, fungsinya akan berubah. Tidak demikian jika yang diganti adalah unsur pelaku atau penderita. Penggantian unsur pelaku dan penderita tidak mempengaruhi fungsi perbuatan dalam suatu konstruksi tertentu. Dilihat dari contoh tersebut, jelas bahwa teori Propp diilhami oleh strukturalisme dalam ilmu bahasa sebagaimana dikembangkan oleh Saussure. Yang ketiga, narasi menurut Levi-Strauss.
Levi-Strauss setidaknya menggunakan dua konsep penting dari pemikiran Saussure. Yang pertama, konsep perbedaan menurut Saussure yang membedakan satu kata dengan kata lain adalah perbedaan diferensiasi sistematis yang ada di antara setiap kata dengan kata-kata yang lain kata paku. Misalnya dibedakan menurut suaranya dengan buku atau daku. Namun secara konseptual, kata tersebut dibedakan dengan sekrup, mur, pasak, dan sebagainya. Yang kedua, konsep tentang sintaktik dan paradigmatik. Kata-kata mempunyai relasi dengan kata lain sehingga membentuk suatu pengertian melalui hubungan asosiatif, paradigmatik, atau hubungan sintakmatik. Hubungan sintakmatik adalah hubungan antara suatu tanda dengan tanda lain dalam suatu kesatuan, sementara hubungan paradigmatik adalah relasi antara tanda-tanda dalam suatu paradigma unit memiliki kesamaan karakteristik yang menentukan keanggotaannya dalam paradigma tersebut. Yang keempat, narasi menurut Joseph Campbell. Narasi Joseph Campbell yang kaitannya membahas narasi dengan mitos, Campbell menyatakan memiliki 4 fungsi utama. Fungsi mistis menafsirkan keagungan atas alam semesta. Fungsi kosmologis menjelaskan bentuk alam semesta. Fungsi fisiologis mendukung dan mengesahkan tata tertib sosial tertentu. Fungsi pedagogis bagaimana menjalani hidup sebagai manusia dalam keadaan apapun. Selanjutnya, kita akan membahas analisis semiotika. Semiotika ialah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda. Menurut Susanne Langer, menilai simbol atau tanda merupakan sesuatu yang penting. Kehidupan binatang diperantaian melalui perasaan, tetapi perasaan manusia diperantai oleh sejumlah konsep, simbol, dan bahasa. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk memberikan makna pada suatu tanda. Semiotika dapat diartikan juga sebagai konsep pengajaran pada manusia untuk memaknai tanda yang ada pada suatu objek tertentu. Tanda juga menunjukkan pada suatu hal lainnya, sesuatu yang tersembunyi di balik dari tanda itu sendiri. Seperti contoh, asap, maka tanda di baliknya merujuk pada api. Semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Tanda dapat mewakili suatu hal lainnya yang masih berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek inilah yang membawa informasi dan mengkonfirmasikannya dalam bentuk tanda. Menurut Komarudin Hidayat, kajian semiologi ialah bidang yang mempelajari tentang fungsi teks. Teks berperan menuntut pembacanya agar bisa memahami pesan yang terdapat di dalamnya. Pembaca ibarat pemburu harta karun yang membawa peta untuk memahami sandi yang terdapat dalam tanda-tanda yang menunjukkan makna sebenarnya. Tetapi, semiologi tidak hanya terbatas pada teks. Kajian tentang semiologi dapat berupa tanda dan makna dalam bahasa yang terdapat pada seni, media massa, musik, dan segala hal yang diproduksi untuk ditunjukkan kepada orang lain. Ada beberapa tokoh semiotika. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Semiotika menurut Saussure adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanda terikat dengan hukum yang ada di masyarakat. Saussure lebih menekankan bahwa tanda memiliki makna karena dipengaruhi peran bahasa dibandingkan bagian-bagian lainnya seperti adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Saussure membagi konsep semiotikanya menjadi 4 konsep, yaitu signifian dan signify, language dan paralon, sinkronik dan diakronik, serta sintakmatik dan paradigmatik. Pertama, yaitu signifian dan signify. Signifian atau petanda adalah hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran kita seperti gambar visual asli dari objek. Signify adalah makna yang kita pikirkan setelah kita menerima sebuah tanda. Misalnya, kita gunakan pintu sebagai objek untuk diterangkan menggunakan signifian atau signify. Signifian dari pintu adalah komponen dari kata pintu, yaitu PINTU. Sedangkan signify
dari pintu adalah apa yang ditangkap pikiran kita ketika melihat pintu itu, yaitu alat yang digunakan untuk menghubungkan ruang satu ke ruang lainnya. Konsep kedua adalah bagian dari bahasa yang terbagi dalam paralor dan language. Menurut Saussure, language ialah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan suatu hal tertentu. Language dapat diartikan sebagai suatu sistem dari tanda atau kode itu sendiri. Sedangkan untuk paralor adalah tindakan yang dilakukan secara individual dari kemauan dan kecerdasan berpikir. Konsep ketiga adalah sinkronik dan diakronik, merupakan konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sinkronik dalam bahasa adalah penjelasan tentang kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa, sedangkan diakronik ialah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal yang terjadi di suatu masa tertentu. Konsep keempat, sintagmatik dan paradigmatik adalah hubungan unsur dari ilmu bahasa yang berisikan susunan atau rangkaian kata, bunyi dalam suatu konsep. Semasa sekolah, kita diajari untuk membentuk suatu kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan sehingga membentuk kalimat dalam suatu kesatuan utuh. Yang dimaksud dengan sintagmatik seperti unsur dari susunan suatu kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sedangkan untuk paradigmatik, unsur suatu kalimat dapat diubah atau diganti dengan unsur lainnya yang harus memiliki makna yang sama. Yang kedua, ada Charles Sanders Peirce. Konsep semiotika Peirce ialah tanda berkaitan erat dengan logika. Logika digunakan manusia untuk bernalar melalui tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Tanda mampu menghubungkan pikiran antara satu orang dengan orang lainnya. Peirce membagi tanda atas 3 hal untuk memberikan makna pada suatu objek. 3 hal tersebut ialah icon, indeks, dan simbol. Icon adalah gambaran visual yang memiliki kemiripan antara bentuk tanda dan objek yang ditunjukkan. Contohnya, objek dari seekor sapi. Maka ikon dari objek ini dapat berupa gambar sapi, sketsa sapi, patung sapi, atau foto dari sapi. Mereka memiliki persamaan yaitu menggambarkan seekor sapi. Indeks adalah tanda yang menunjukkan atau mengisyaratkan suatu objek tertentu. Hubungan dari tanda dan petanda bersifat sebab akibat dan mengacu pada fakta yang ada. Contohnya, objek seekor kucing, indeksnya ialah suara kucing atau gerakan kucing yang menandakan bahwa objek yang tengah dibicarakan tersebut adalah seekor kucing. Orang yang melihat dapat dengan cepat menangkap maksud yang ingin disampaikan. Simbol sendiri adalah tanda yang menunjukkan pada hubungan tanda dan petanda yang alamiah, langsung merujuk pada objek yang dibicarakan yang sudah melewati pemahaman yang ada di masyarakat. Contohnya, gambar sebuah masjid, maka tanda ini simbolisasi dari umat Islam. Sekian video dari saya mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.